Pemirsa, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, suyanto.id. Ini sebuah channel untuk alternatif bagi pemirsa dari channel yang penuh pornografi dan gaya hidup yang luar biasa. Gaya hidup hedonistik, pamer kekayaan dan kemewahan. Nah, sekarang kita bersama narasumber Dr. Romi Siswanto MSc. Beliau adalah dari staf Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal GTK, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek. Nah, kita akan menjumpai para peserta PBG Prajabatan, akan menjawab pertanyaan dari mereka, dan oleh karena itu, ayo support, ayo dukung channel ini dengan klik subscribe supaya kita saling eksis bersama-sama. Nah, ini adalah merupakan episode ke-7 dari tanya jawab PBG Prajabatan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof. Yanto? Alhamdulillah, Dr. Romi, kita selalu sehat karena selalu olahraga dan makan sehat. Tidak zamannya lagi makan enak untuk orang yang setua saya. Tapi kalau setua Dr. Romi masih bisa. Makan Amin. ngawur juga masih bisa. Amin. Nah, Dr. Romi, kita membantu para peserta PBG Prajabatan itu mengurai kegalauan mereka. Apa yang perlu mendapat informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di kolom komentar. Ada yang pertama ini ya, orang yang punya akun Kamar Usang katanya. Ya saya sebut karena unik namanya. Yang lain nggak saya sebut. Jadi tolong update jumlah peserta PBG gelombang 2. Gimana ini? Tadi Ya, kelihatannya ada data ya. ada data, Prof. Apakah saya bisa share screen, Prof? Ya silakan. Ya, saya Ini sedikit datanya menjelaskan. sangat luar biasa. Tolong dicermati para peserta PBG Prajabatan. Bagaimana peserta di gelombang kedua ini. Nah, oke, jelaskan. Baik, Prof, izin saya menjelaskan untuk yang gelombang kedua. Ini juga sebenarnya sedikit banyaknya juga hampir sama dengan di gelombang ke-1 ya, gelombang pertama. Ini pendaftarnya ada 64.454. Terus yang melanjutkan itu 33.557. Ini melanjutkan, itu yang tidak melanjutkan itu Prof karena apa? Satu yang 30.000 itu yang di bawah, yang garis di bawah itu adalah karena tidak linier dan karena juga jurusannya tidak dibuka. Jadi program studinya tidak dibuka sehingga yang ini hampir separuhnya ini dia tidak bisa melanjutkan karena memang tidak prodi tidak dibuka dan tidak sesuai dengan prodi, dia tetap nekat daftar sehingga Oke. yang melanjutkan itu 33.557. Selanjutnya yang diterima ini karena tidak melakukan proses pembayaran sehingga yang diterima itu 32.000 Prof 225. Nah, terus ke bawah lagi turun ini yang sudah bayar, 30.609. Ya. Nah, terus turun lagi ke bawah, panah ini ada 3. Itu yang tes substansi yang berhak mengikuti tes substansi itu 28.069 orang peserta. Kenapa Nah, kok? Kenapa beda dengan yang sudah bayar? yang sudah bayar ini ini mohon maaf Prof, ini yang masuk ke keranjang yang memang akan ini ada 2 yang 2.488 ini adalah yang langsung, ini 3 yang langsung mengikuti tes wawancara nih Prof. Oh, itu Ini yang ya 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 2000 ya ya. yang gelombang pertama nih Prof. Yang 2.488 ini gelombang pertama yang gagal di tes wawancara. Nah, ini yang tidak melanjutkan tes substansi di gelombang kedua itu 52 orang, sangat sedikit. Jadi terdata di Simpatika, terus memiliki ijazah S2 tidak linier S1, terus ada bidang studi PAUD. Ini sudah Oh, diselesaikan gitu, ya Prof. ya ya. Ini kondisinya itu. Nah, ini juga pembagian
kita juga menyediakan yang ada jumlah ya, ini ada UNM yang penyelenggara Prof untuk tempat TUK. Jadi di beberapa universitas di Indonesia Timur itu koordinasinya adalah di UNM ada 10.877, terus di UNES untuk khusus wilayah Jawa, Kalimantan, terus UNP juga wilayah Sumatera. Nah, ini yang kita juga afirmasi kepada teman-teman ketunaan, itu ada netra, tunarungu, dan tunawicara. Itu ada ada 13 orang itu yang mendaftar juga kita fasilitasi. Nah, ini selanjutnya yang lebih ini lagi kita sampai ke yang rekap pelaksanaan tes substansi, Prof. Ya. Jadi dari 28 itu kan tadi yang 2488 ini kan karena nanti menunggu antrian wawancara, nanti akan diplotting di wawancara. Jadi 28.069 itu yang hadir itu hanya 25.859. Yang hadir tes substansi. Iya, tes substansi. Oh, Tes substansi. sudah dilaksanakan ya, tapi belum diumumkan. Ya. Belum, Prof, belum diumumkan. Tapi ini untuk pelaksanaan. Nanti diumumkan itu berapa nanti yang akan maju ke tes berikutnya gitu, Prof. Seperti itu. Jadi ini tetap yang untuk yang UNM, UNES, dan UNP ini seperti ini. Jadi yang tidak hadir itu Prof 2.211. Itu karena alasan dan hal-hal lain yang memang mungkin dialami oleh para peserta itu. Seperti itu Prof untuk yang untuk kondisi pada saat tes substansi pada gelombang kedua untuk PPG Prajabatan di tahun 2022. Ya. Jadi itulah yang ngantri 28.000 ya tadi untuk Iya. ada 28.000 yang akan wawancara. Ya, artinya akan diumumkan tes substansi, kalau lolos akan wawancara. Iya, Ya, betul. yang lolos wawancara, jangan lupa Anda juga sudah kita buatkan bagaimana tips untuk lolos wawancara. Iya, Jadi betul. ada Prof Yanto ini adalah pengalaman pewawancara. Bu, pernah diwawancari dan pernah mewawancarai juga beberapa Iya, Prof. Ya, oleh karena itu kita membuat modul, membuat video yang bagaimana orang menghadapi pewawancara. Di channel ini ada. Topiknya, keywordnya adalah taktik atau tip untuk sukses wawancara di PPG. Saudara-saudara semuanya bisa mencari di channel ini. Sudah diikuti oleh 17.000 orang. Yang satu, yang kedua adalah 2.000 orang melihat, dan yang melihat itu ada yang komen bahwa video yang saya berikan itu sangat membantu. Jadi saudara yang nanti lolos tes substansi jangan lupa mencari bagaimana strategi menghadapi wawancara. Nah, berikut Dr. Romi, kapan tanggal buat perbarui atau perbaikan biodata di SIM PKB? Ini mereka yang salah-salah itu loh, yang klik salah, kemudian yang mereka salah memasukkan biodata antara domisili dan tanggal lahir sesuai KTP. Ada nggak peluang diperbaiki lagi itu? Ya, peluang perbaikan tersebut nanti kan juga berpengaruh terhadap plotting nanti untuk penempatan ya, Prof. Nah, ini teman-teman mahasiswa PPG nanti mohon berkoordinasi dengan pihak LPTK penyelenggara, jadi penyelenggara PPG. Nanti Anda di universitas mana nanti lapor terkait itu dengan bukti-bukti yang sahih ya, yang harus dibuktikan gitu, bahwa ini domisili saya salah waktu itu pengisian, nanti didata oleh LPTK. Saya pikir nanti kita kan selalu berkoordinasi Prof dengan para koordinator LPTK, Ya. sehingga itu sangat memudahkan komunikasi kita dengan pihak LPTK. Jadi teman-teman mahasiswa ini bisa langsung ke LPTK nanti ke itu. Jangan sampai ke kita nanti, karena nanti kita kerepotan dengan data itu, jadi yang dari mananya kita nggak ini kan. Ada kan 72 LPTK penyelenggara PPG Prajabatan ini, Prof. Ya. Sehingga nanti bisa memudahkan lah kondisi. Ya, jadi saudara jangan lupa soal perbaikan, soal plotting, penempatan. Saudara nanti berkomunikasi ke LPTK. LPTK tentu akan komunikasi dengan
kantornya Dr. Romi. Karena kantornya Dr. Romi yang ngasih duit LPTK. Nggak mungkin. Nggak mungkin tidak koordinasi. Kalau nggak koordinasi duitnya di stop. Iya kan? Kalau galak-galakan begitu. Nah, pertanyaan ini ya. eh, Ini pertanyaan kritis ini. Ya, mungkin pertanyaan nakal sedikit kali. Apakah program PPG Prajab tidak tumpang tindih dengan rekrutmen P3K 2022? Apa memang benar ada guru pensiun 80.000 di tahun 2023? Kalau pensiunnya benar bahwa tumpang tindih, saya kira enggak, karena ini yang disasar beda. Gimana kalau Dokter? Betul. Ya, tapi pernyataan yang terakhir Prof. Yanto itu sangat betul sekali, saya setuju. Jadi ASN P3K itu dengan PPG Prajabatan ini dua hal yang berbeda gitu. Kalau ASN P3K kan itu memang guru-guru yang existing yang ada di sekolah negeri itu yang memang sudah dihitung gitu kebutuhannya karena ASN P3K itu. Nah, kalau guru-guru pensiun itu kan berbeda. Sedangkan ASN P3K ini sudah existing gitu, guru yang existing. Nah, ini yang guru pensiun itu yang 80.000 ya memang betul. Jadi setiap tahun itu ada kurvanya, Prof. Jadinya. Ini tahun 2022 apa 70.000, terus 65.000 terus bertambah. Kalau misalkan tidak diatasi dengan PPG Prajabatan ini, guru-guru nanti kekurangan gurunya makin tahun makin besar gitu, Prof. Kalau misalkan memang tidak dipenuhi gitu, Prof. Ya, ya itulah, saudara. Ini mengapa kita butuh guru banyak sekali itu ratusan ribu ya. Itu karena ini untuk mengganti guru-guru, terutama guru SD, zaman SD Impres. Zaman Betul, SD Prof. Impres itu kalian semua belum lahir, bahkan bapak ibu saudara itu baru pacaran mungkin. Jadi guru Impres dulu zaman Pak Harto diangkat banyak sekali, ratusan ribu juga, dan sekarang sudah saatnya, tahun 70-an lah diangkat. Jadi saatnya diganti semuanya. Nah, jangan khawatir, stok kebutuhan guru masih banyak. Yang perlu dikhawatirkan adalah Anda lolos tes substansi atau tidak. Nah, itu yang perlu dikhawatirkan. Nah, berikutnya terakhir, Dr. Romi, ada aplikasi layanan mutu di SIM PPG. Ini apa ini? Saya rasa ini adalah barang miliknya LPTK ini untuk layanan ketika dia sudah mengikuti kuliah. Gimana, Dokter Romi? Ya, itu merupakan salah satu bahagian dari LMS yang kita buat bersama LPTK, itu SIM PPG itu adalah layanan manajemen sistemnya pembelajaran untuk PPG, Prof. Sehingga itu menjadi bahagian dari pembelajaran para mahasiswa PPG. Jadi itu untuk ya maksudnya dalam satu kesatuan pembelajaran untuk mahasiswa PPG Prajabatan sih, Prof. Jadi gitu, Prof. Untuk Ya, oke. Terima kasih, Dokter Romi. terima Ini kasih, Prof. terutama kita sudah memberi informasi terutama bagi para pejuang calon mahasiswa PPG Prajabatan di gelombang 2 ini. Iya. Mudah-mudahan mereka sukses semua. Ada pesan, Iya. Dokter Romi, untuk mereka? Ya, saya pesan terus semangat teman-teman. Ingat kalau memang betul itu passion Anda, semua Anda lakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Jadi untuk mengejar profesi yang mulia ini jangan memikirkan hal-hal yang memang berbau materi. Tapi materi itu penting, tapi pasti dipikirkan oleh negara. Dan juga terakhir jangan lupa subscribe channel suyanto.id untuk saya terutama jadi semangat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara ajukan untuk lebih menambah juga teman-teman wawasan, juga mudah-mudahan ini menjadi sebuah patokan seperti ini untuk terkait masalah PPG. Jadi jangan lupa subscribe, like, atau komen, atau share untuk berbagi ke teman-teman semua. Itu aja, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Romi. Dan ketemu lagi menjawab pertanyaan yang masih tersisa dan juga memberi informasi yang sangat bermanfaat bagi peserta gelombang 2 dan bagi gelombang 1 yang akan
numpang wawancara. Oke ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Prof. Sehat selalu Prof. Terima kasih kembali.